Dentang. Qin Yichen membuka matanya ketika suara pedang yang tajam terdengar. Di depannya, Hall Paro meraung dan menikam Qin Yichen dengan pedang di tangannya. Mati bagiku. Utusan di luar masih bergeming, memegang tangan mereka dan mengatakan sesuatu melalui transmisi suara. Qin Yichen tidak punya waktu ekstra untuk memikirkan hal-hal sepele ini. Reiki memuntahkan dantiannya, menutupi tubuhnya. Suara yang renyah membawa perhatian Qin Yichen kembali ke depan. Jika dia tidak menghindar atau berurusan dengan pedang ini, maka tidak ada kemungkinan untuk selamat. Pada saat energi spiritual mengalir, pikiran Qin Yichen tiba-tiba kosong, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dengan keterampilan kucing berkaki tigamu, kamu berani berteriak di depanku? Kembalilah dan berlatihlah selama beberapa tahun lagi. Dengan raungan pelan, Qin Yichen melawan pedang Hall Paro, meraih lengan Hall Paro, dan menekan ke depan. Telapak tangan itu meraih leher Hall Paro, dan kilatan tiba-tiba muncul di matanya. Perlahan dan kuat, wajah Hall Paro berangsur-angsur berubah menjadi ungu tua. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Kekalahan hari ini, aku akui. Hall Paro meraih tangan Qin Yichen dengan kedua tangannya, mencoba mengulur waktu untuk berbicara, tetapi tidak berhasil. Biarkan aku menghadap ke utara. Aku ingin bersujud pada pemilik kota. Mendengar ini, Qin Yichen tiba-tiba melepaskan tangannya, melihat telapak tangannya, dan melihat bila di tangan Hall Paro, mengerutkan kening. Sepertinya dia melewatkan sesuatu dan melupakan sesuatu. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichen memejamkan mata dan mencari kemungkinan petunjuk di benaknya. Tidak, bahkan jika itu merusak memori, tidak mungkin untuk memodifikasinya dengan begitu bersih. Pasti ada petunjuk yang tersisa. Pasti ada. Qin Yichen memutuskan semua koneksi antara dirinya dan dunia, hanya untuk dapat menemukan sedikit pun ingatannya. Seolah-olah dia telah membongkar pikirannya dan melihatnya dengan hati-hati, Qin Yichen masih tidak mendapatkan apa-apa. Dia ingin menemukan ingatan apapun yang terkait dengan barusan. Kegelisahan yang mengalir dalam darahnya belum mereda, masih belum berhenti. Itu menusuk sarafnya. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan lawan dengan pedang. Tidak ada apapun di Hall Paro yang perlu lebih diperhatikan, apalagi pedang patah di tangannya. Apa yang salah? Qin Yichen meraih kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk berpikir, mengingat, dan mencari. Pada saat ini, dalam pikiran Qin Yichen, ada suara yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Cahaya hati-hati. Hall Paro, kamu tidak berbicara tentang seni bela diri, tetapi kamu benar-benar melakukan serangan diam-diam. Minggir. Lord Light, apa yang kamu lakukan? Kebisingan di luar membuat Qin Yichen semakin kesal. Jika Anda menyerah pada ini, mungkin lain kali, itu akan memakan waktu lama sebelum Anda dapat menemukan petunjuk tentang masalah ini. Adegan dalam adegan itu sangat mengesankan sehingga Qin Yichen tidak akan pernah melupakannya, kecuali jika dia memilih untuk melupakannya sendiri. Menggabungkan semua yang ada di pikirannya, Qin Yichen hanya dapat menemukan satu orang itu. Athena. Kecuali Athena, Qin Yichen tidak dapat menemukan siapapun yang dapat menjelaskan hal ini. Athena, dia datang saat itu. Sejak Qin Yichen dan satu-satunya putra Beiyun Liancheng terbunuh, Athena membuat alasan untuk pergi, dan Qin Yichen juga menyadari hal ini. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang berbeda tertinggal dalam kesadaran Qin Yichen. Itu adalah nafas yang ditinggalkan oleh transmisi suara Athena. Setelah menyimpan nafas terakhir ini di lautan kesadaran, Qin Yichen membuka matanya. Di depannya, Hall Paro tidak menyerangnya, tetapi hanya membungkuk ke arah kota pemurnian Beiyun. Tuan Kota Tuan, bawahan hari ini mengambil langkah pertama. Setelah dia selesai berbicara, dia menjadi 3 kepala. Kemudian, dia berbalik dan menatap Qin Yichen. 3 bip lagi. Terima kasih, Tuan Cahaya, karena memberiku kesempatan ini. Halusinasi pendengaran? Mata Qin Yichen sedikit kosong. Bagaimana mungkin ada halusinasi pendengaran dalam dirinya? Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kecil kemungkinannya untuk diganggu oleh orang lain, yang disebut pikiran tahu jernih, dan inilah masalahnya. Itu jelas bukan halusinasi pendengaran, itu adalah seseorang yang sengaja menyesatkannya barusan. Qin Yichen sampai pada kesimpulan di dalam hatinya, dan kemudian menatap Hall Paro di depannya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benakku. Karena kamu ingin aku membunuhnya dan tidak ingin aku berpikir, maka aku bukan yang kamu inginkan. Meskipun hatinya sangat mengesankan, dia tidak bisa melihat apapun di wajah Qin Yichen, hanya kedamaian. Hall Paro, karena kamu adalah bawahan dari penguasa kota-kota pemurnian Beiyun, aku punya 2 pertanyaan untuk kamu tanyakan. Mendengar ini, ekspresi malu muncul di wajah Hall Paro. Di satu sisi adalah penguasa kota yang ramah kepadanya, dan di sisi lain adalah penguasa cahaya yang pengasih dan penyayang. Keduanya adalah orang yang tidak ingin dia sakiti. Tuan Cahaya, aku. Qin Yichen melambaikan tangannya secara langsung, dengan senyum yang agak acuh tak acuh di wajahnya, yang tidak dapat diprediksi. Kamu tidak perlu gugup,
kamu hanya perlu memberiku beberapa patah kata kepada Tuan Kota Pemurnian Beiyun. Mendengar ini, Hall Paro akhirnya menghela nafas lega. Tuan Cahaya, katamu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Hall Paro tiba-tiba bereaksi dan menatap Qin Yichen dengan tak percaya. Kau ingin melepaskanku? Hall Paro tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Setelah plot gagal, dia sudah merencanakan untuk mati. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Di mana di dunia ada hal seperti itu? Setelah plot gagal, apakah dia bisa pergi hidup-hidup? Qin Yichen mengangguk ringan. Ya. Memang, tampaknya langkah yang sangat tidak rasional untuk membiarkan Hall Paro pergi hari ini. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa masalah ini sangat penting. Apakah itu untuk memenangkan penguasa kota-kota pemurnian Beiyun dan memperbesar konflik antara mereka dan Mahkamah Agung? Ini adalah situasi di dunia abadi sekarang. Terlalu sedikit hal yang dapat mereka kendalikan. Dan mereka harus menemukan cara untuk menempatkan kekuatan utama Mahkamah Agung di tempat lain. Sama seperti persiapan Feng Tua sebelumnya, Huo Tu Xingyu menjadi sakit kepala bagi Mahkamah Agung. Dan Qin Yichen memenangkan waktu pengembangan kritis ini. Tetapi Qin Yichen juga tahu bahwa wilayah bintang pembantaian api hanya dapat mendukungnya untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seumur hidup. Oleh karena itu, target berikutnya yang harus menjadi perhatian Mahkamah Agung tertinggi bukanlah kuil penguasa cahaya. Dan sekarang Beiyun Liancheng berani melakukan hal-hal di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Sudah jelas bahwa dia juga orang yang ambisius. Selain informasi yang telah ditanyakan Qin Yichen dalam beberapa hari terakhir, kekuatan Beiyun Liancheng tidak kecil. Meskipun Qin Yichen telah melepaskan Hall Paro sekarang, ini adalah sinyal yang bagus. Kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk memperhatikan kota pemurnian Beiyun.